sesuatu yang mau aku tanya sama Mama. Oke, mengenai? Soal simbol keluarga yang huruf C itu, Ma. Apa itu ada arti khususnya di keluarga kita? Simbol itu nggak ada yang spesial, biasa aja. Heru ada di Jakarta. Pasti ada rencana besar. Gak mungkin kalau Heru tidak punya rencana dia tiba-tiba muncul di Jakarta. What do you want? Habisin dia. Seandainya ya kamu masih ada, pasti hidup kamu enak. Kayak kamu pemilik sebuah perusahaan besar. Ibu nggak salah ngomong kan? Ayah punya perusahaan besar. Perusahaan apa? Kamu ngerti nggak? Proyek yang sedang dia pegang ini nilainya ratusan miliar. Rangga, ada banyak pegawai yang harus kita hidupi. Kalau kamu lalai, mereka akan hidup sengsara. Bahkan keluarganya pun sengsara. Kamu sadar nggak itu? Maaf Pak, Bapak kenapa? Saya nggak apa-apa. Ya ampun Pak, itu tangan Bapak luka. Biar saya carikan obat P3K dulu ya Pak. Bagi Papa, aku hanyalah anak yang gak pernah bisa memenuhi harapannya. Aku sudah berusaha, tapi kenapa Papa terus memperlakukan aku seperti ini? Pak, biar saya obatin lukanya dulu ya Pak. Gak usah, saya bisa sendiri. Kamu taruh situ aja. Baik Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya. Rangga itu anak pertama kita, Pak. Dan nantinya dia akan jadi penerus kamu. Ya, tapi kalau Rangga tidak berubah, mana bisa dia meneruskan semua ini? Kamu pikir dia bisa? Dia nggak punya ketekunan, dia nggak punya kedisiplinan. Kamu mikir nggak? Rangga itu adalah anak yang nggak pernah memperhatikan konsekuensi atas semua sikapnya. Tapi sikap kamu jangan keterlaluan sama Rangga. Ini dia. Ini sikap kamu seperti ini yang membuat anak kesayangan kamu itu nggak pernah maju. Kamu belain aja terus dia. Aku nggak belain. Aku cuma minta supaya Papa itu sabar dan pelan-pelan menghadapi Rangga. Kamu lupa akan sikap masa lalunya. Gara-gara sikapnya, akhirnya Kayla tuh ada sekarang. Ingat kan? Sekarang, bagaimana dia bisa memegang bertanggung jawab atas hal yang sebesar ini? Kalau dia nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita itu harus ngedukung Rangga. Supaya dia bisa mengemban semua ini, Pak. Dukung dong, kita harus dukung Rangga. Dukungan? Kurang dukungannya. Kamu kurang dukung dia. Aku kurang dukung dia. Kamu lihat Romeo. Harusnya Rangga banyak belajar dari Romeo. Tunggu. Kenapa jadi membanding-bandingkan Rangga dengan Romeo? Oh iya jelas. Karena Romeo sudah membuktikan. Aku modali dia untuk bikin sebuah rumah sakit yang besar. Dan kamu lihat rumah sakitnya sekarang maju, berkembang pesat. Dan dia sukses sebagai dokter dan sebagai pengelola rumah sakit yang hebat. Itu adalah hal yang besar. Jangan kamu remehkan. Aku paling gak suka ya. Kalau kamu membanding-bandingkan Romeo yang cuman anak pungut. Dengan Rangga itu anak kandung kita, Pak. Papa jangan keterlaluan deh. Gak pantas Rangga dibanding-bandingkan dengan Romeo. Susah. Aku susah bicara sama kamu. Karena kamu memang sama sekali nggak tahu apa-apa soal bisnis. Bisa-bisanya ya kamu bilang bahwa aku nggak ngerti bisnis sedikit pun. Ingat, kamu harus ingat. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa ada di posisi seperti sekarang ini.
Tunggu. Apa? Kamu bilang gara-gara kamu? Apa maksudnya? Hah? Bas, saya itu sedang berpikir gimana kalau kita menjadikan perusahaan kita ini go public, terbuka untuk umum, biar cepat berkembang. Gimana menurut kamu? Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Yoga menjadikan perusahaan ini perusahaan terbuka, berarti usaha aku untuk menguasai perusahaan ini akan semakin sulit dong. Enggak, aku tidak akan bisa membiarkan Yoga melakukan ini. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah mencabut akarnya sampai tuntas. Ya, benar sekali. Yoga harus dihabisi. Kalau Yoga udah tidak ada, berarti perusahaan akan jatuh ke tangan suami aku. Tapi bagaimana dengan anak dan istrinya? Tidak hanya Yoga yang harus dihabisin, tapi istri dan anaknya juga harus dihabisin. Biar nanti ke depannya tidak ada masalah. Kalau anak dan istri yang meninggal, maka tidak ada lagi pewarisnya. Tidak akan ada yang menangisi kematian Yoga dan keluarga kecilnya. Karena Yoga tidak punya siapapun selain anak dan istrinya. Bapak ibunya juga nggak ada. Setelah semua pengorbanan aku selama ini, masih aja Papa menganggap aku remeh. Ingat Pak, Papa harus tahu bahwa di balik kesuksesan laki-laki akan selalu ada wanita yang selalu mendukung laki-laki itu untuk selalu sukses. Istri hebat gitu? Iya, wanita hebat. Jadi kamu pikir kamu hebat? Buat aku, ya. Halo, ya selamat siang Pak Permadi. Ya. Makasih dok. Sama-sama. Tante? Yasmin kita di mana nak? Ibu, Kita di mana Yasmin? Tante kita udah di rumah Tante. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada lagi yang bisa gangguin Tante sama Yasmin di sini. Tapi Tante nggak usah khawatir ya. Ada kita yang jagain Tante di sini. Bu, dia bawain air putih. Nanti Ibu minum ya. Minum dulu. Udah, Yasmin. Biar Ibu, dia yang urus ya. Makasih Mbak. Ibu sama Mbak Dia dulu ya. Yasmin mau ngobrol sama dokter. Ayo dok. Bu, minum dulu juga ya. Ya. Dia bantu untuk duduk. Ya. Oh ya. Ibu minum ya. Bismillah. Halo, gimana? Heru sudah kamu habisin? Belum, tapi aku baru nyampe hotel. Dan aku nunggu momen yang pas untuk ngabisin Heru. Dengar ya, Heru tidak boleh hidup. Karena itu jadi batu bumerang dalam kehidupan aku. Paham gak sih kamu? Kau percaya aja sama aku ya. Berita kematian Heru akan nyampe ke telinga kamu. Oke, aku percaya sama kamu. Aku yakin
kamu tidak akan membiarkan aku hidup susah. Oke, bye. Aku tadi cuma kebetulan aja lewat sana. Aku lihat ada kerumunan, ya aku samperin. Aku takutnya ada orang sakit atau... ternyata kamu sama Tante Rati. Kamu sama Tante Rati emang habis dari mana? Aku tadi habis ziarah ke makam ayah. Terus tadi ibu dengar ada suara petir. Dan seperti biasa kan dokter tahu kalau ibu dengar suara petir pasti dia teriak-teriak. Kamu sering ya ke pemakaman ayah kamu? Lumayan sering sih, Bang. Karena aku dari kecil kan juga nggak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Salah satunya untuk melampiaskan perasaan itu ya aku ke makam ayah. Aku ketemu beliau. Aku curhat sama beliau. Ya walaupun sudah di alam yang berbeda ya. Cuma mau gimana lagi caranya. Aku cuma bisa ngelakuin itu doang soalnya. Kamu gak usah sedih ya. Oke? Nggak cuma kamu kok yang tidak mengenal sosok ayah. Aku juga sama. Jadi aku paham bener gimana perasaan kamu. Dokter juga nggak mengenal sosok seorang ayah. Nggak hanya sosok seorang ayah, tapi sosok seorang ibu juga. Aku nggak pernah tahu. Aku nggak pernah kenal. Aku bisa jadi sekarang, itu karena keluarga angkat aku. Keluarga angkat dokter pasti bangga. Karena anaknya sekarang seorang dokter. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Kamu ingat kan? Waktu kamu nolongin Kayla. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa aku bisa ada di situ? Ya, tapi dokter masih belum cerita waktu itu. Jadi sebenarnya keluarga Cakradinata itu keluarga yang udah angkat aku sebagai anak. Itu kenapa aku bisa ada di acara itu. Ada di tengah-tengah keluarga Cakradinata. Sorry kalau dari awal aku nggak pernah terus terang sama kamu. Nggak apa-apa, Dok. Tapi maaf, mereka memperlakukan kamu dengan baik kan? Oh ya. Alhamdulillah mereka memperlakukan aku dengan sangat baik. Mereka menyekolahkan aku dan bahkan mereka itu nge-treat aku tuh seperti anak kandung mereka. Ya walaupun sampai sekarang juga aku nggak pernah tahu siapa sosok ayah kandung aku dan ibu kandung aku. Pak Baskara sama Bu Ajeng nggak pernah cerita, Dok? Maaf loh, Dok, aku sampai nanya detail. It's okay. Tapi emang aku nggak pernah dikasih tahu. Gini, aku udah tahu kondisi keluarga kamu, jadi aku juga pengen kamu tahu soal kondisi keluarga aku. Aku pengen kita bisa sharing apapun, kita cerita soal apapun. Kan itu gunanya teman.
untuk bisa selalu sharing, bisa saling tolong-menolong. Makanya sebenarnya tuh aku beruntung banget aku bisa punya sahabat kayak dokter. Aku juga beruntung soal itu. Ngomong-ngomong soal beruntung, kamu beruntung banget. Tahu nggak kenapa? Karena kamu bisa mengenal sosok ibu kandung kamu, dan kamu bisa ngerawat ibu kandung kamu. Jadi jangan pernah kamu sia-siain itu. Aku bakal rela nuker apapun yang aku punya, semuanya. Asalkan aku bisa ketemu dan bisa merawat orang tua aku. Makanya sekarang ini aku akan ngelakuin apapun dok buat ibu. Gak cuma ibu kamu. Kamu harus ingat, ada aku juga di sini. Jadi sewaktu-waktu kamu butuh bantuan, kamu jangan sungkan untuk ngasih tahu aku. Beneran? Iya. Kalau saja laki-laki itu tidak muncul, aku pasti berhasil menghabisi anaknya Yoga. Aku harus bertemu dengan Romeo. Aku akan bilang sama dia kalau aku adalah ayah kandungnya. Dan aku akan ceritakan semua rahasia busuk yang sudah aku lakukan bersama Bu Ajeng. Sebelum semuanya terlambat. Saya sudah menjalankan perintah Bu Ajeng. Yoga beserta istri dan anaknya sudah tewas dalam kecelakaan itu, Bu. Saya akan menyerahkan harta saya yang paling berharga ini sama Bu Ajeng. Anak ini namanya Romeo. Romeo. Aku harus ketemu sama Romeo. Hanya sebentar saja. Ya, sebentar saja. Yang penting dia tahu kalau aku adalah ayah kandungnya. Dan dia juga harus tahu apa yang sudah dilakukan sama Bu Ajeng. Setelah itu, aku akan pergi untuk selama-lamanya. Aku pamit duluan ya. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Sebentar, jangan kemana-mana. Kenapa? Kenapa, Yasmin? Kado buat dokter, maaf ya telat. Semoga dokter suka. Bukannya kamu waktu itu udah ngirimin aku kue ulang tahun? Enggak, aku nggak ngirim.
penggemar kali. Suka nggak? Suka dong. Makasih ya. Semoga dipakai ya. Itu bukan gelang biasa loh, itu tasbih. Jadi kan biasanya kamu selama ini kan kamu curhat sama aku karena aku sahabat kamu. Tapi kan aku nggak bisa selalu ada terus buat kamu dong. Jadi kamu pakai tasbih ini. Jadi kalau kamu curhat, kamu bisa langsung curhat sama Allah. Jadi kalau kamu pakai terus gelang tasbihnya, kamu akan keinget aku sama keinget Allah terus. Makasih ya. Tapi sebenarnya kamu gak usah repot-repot lah ngasih aku hadiah segala. Ya harus dong, dokter ini tuh udah banyak ngebantu aku, ngebantu ibu. Masa aku gak ngasih apa-apa? Ya walaupun cuma kayak gini ya dok. Oke. Aku janji sama kamu, gelang tasbih ini akan selalu aku pakai. Bener ya? Bener dong. Sebentar ya. Ya, halo? Selamat siang, Dr. Romeo. Saya salah satu pasiennya dokter. Saya yang kirim kue ulang tahun buat dokter kemarin. Jadi, Bapak yang ngirimin saya kue ulang tahun. Sorry, ini dengan Bapak siapa ya? Dok, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan sama dokter. Soal apa ya, Pak? Maksud saya gini, kalau misalkan emang soal kesehatan, saya saranin lebih baik Bapak datang langsung ke rumah sakit, konsultasi dengan saya di situ. Ini bukan masalah kesehatan saya, Dok. Ya, terus soal apa, Pak? Ini soal keluarga kandung dokter. Sebentar, Bapak tahu apa soal keluarga kandung saya? Maaf, Dok. Saya nggak bisa membicarakan masalah ini di telepon. Kalau dokter pengen tahu siapa keluarga kandung dokter, dokter harus segera temuin saya. Pak, saya minta sama Bapak, jangan main-main sama saya. Saya nggak main-main, Dok. Maaf, Dok. Saya nggak bisa bicara lama-lama di telepon. Saya akan segera share log posisi saya, supaya dokter bisa ketemu sama saya. Halo? Halo, Pak? Siapa sih? Kenapa dok? Ada orang barusan nelfon aku, katanya dia tahu soal keluarga kandung aku. Kenapa dia bahas soal orang tua kandung aku ya tiba-tiba? Apa jangan-jangan niatnya emang mau nipu atau mau meras aku? Kok kamu mikir kayak gitu? Emang dia minta duit? Dia belum ngomongin soal itu sih. Cuma dia udah selok ke aku. Ya aku bingung gini, kalau emang niatnya bukan buat nipu, ngapain dia nyuruh aku nemuin dia? Dia bisa aja ngasih tahu lewat telepon. Ya mungkin aja dia memang mau langsung kasih tahu kamu aja sih dok. Emang nggak bisa lewat telepon, jadi harus ketemu. Ya terus, kalau ujungnya niatnya emang buat nipu, aku harus gimana? Ya kan kita nggak tahu niatnya mau apa. Atau enggak kita coba aja dulu. Temuin, jadi kita bisa lihat langsung nih orang mau nipu atau memang mau ngasih tahu beneran. Atau gini, dokter kan udah sering banyak bantuin aku. Kali ini aku yang bantuin dokter. Aku temenin. Yasmin, nggak usah. Aku bilang sama ibu aku temenin ya. Udah aku izin nggak dulu usah. sebentar ya. Yasmin. Sebentar lagi Romeo akan tahu kalau aku ini ayah kandungnya.
Iya, ini kesempatan gue untuk ngabisin dia. Orangnya mana, Dok? Tadi sih aku di Sherlock di sini. Kita coba lihat aja. Tapi ini orang beneran nggak ya? Apa jangan-jangan dia bohong lagi? Soal dia tahu orang tua kandung aku. Awas aja. Kalau sampai dia bohongin aku. Ini orangnya bener-bener, di mana sih dia? Udah, kamu nggak usah marah-marah, kamu tenang aja. Kita lihat aja nih orang bener apa enggak. Tapi emang ini kan tempatnya? Iya, aku yakin. Kok sepi banget ya nggak ada orang? Aku udah duga. Ini orang pasti ngerjain aku. Aku punya feeling, niatnya pasti nggak baik. Sabar dulu dong. Ya mungkin aja ini orangnya telat. Kan kita juga udah sampai. Ya tunggu aja dulu sebentar. Udah, kita nggak usah buang-buang waktu. Udah, kita pergi aja. Telepon. Coba telepon. Romeo! Kenapa Romeo datang dengan anaknya Yoga? Kenapa bisa mereka saling kenal? Salam dari Ajeng.
Pak. Tenang Pak ya, saya seorang dokter. Pak. Pak, tenang Pak ya. Tenang Pak. Romeo orang ini. Kenapa Yasmin? Orang ini yang mau ngebunuh aku, Romeo. Kamu yakin? Iya, orang ini. Bajunya sananya sama. Orang ini yang kemarin. Yasmin, kita bahas nanti ya. Bapak ini udah sekarat. Sekarang aku harus memberikan pertolongan pertama. Aku minta tolong sama kamu, tolong panggil ambulans sekarang. Yang cepat Yasmin. Susah banget sih sinyal di sini. Masih belum dapat juga nih, gimana ya? Pak, tenang Pak ya. Saya akan menolong Bapak. Selamat ulang tahun ya, Dok. Terima kasih, Pak. Bapak yang suruh saksi ini, Pak. Bapak juga yang waktu itu ngirim kue ulang tahun untuk saya. Saya senang lihat keadaan kamu sekarang. Kue itu pemberian saya yang pertama dan terakhir buat kamu. Saya senang lihat kamu menjadi pemuda yang gagah dan sukses. Bapak ini siapa sebenarnya? Hah? Bapak siapa? Maafin bapakmu. Anakku. Pak, bangun Pak. Bapak harus jelasin ke saya Pak. Pak, bangun Pak.
Saya kalau lihat dokter, jadi kangen sama anak saya sendiri. Kalau dia masih hidup, pasti seumuran sama dokter. Dan kebetulan hari ini, hari ulang tahunnya, Dok. Oh ya? Kebetulan sekali, Pak. Hari ini juga hari ulang tahun saya. Oh iya? Selamat ulang tahun ya, Dok. Kasih, Pak. Maafin bapakmu, anakku. Dok, ambulansnya udah menuju ke sini ya. Semuanya udah terlambat ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.